Bab 5531. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Ye Wenjun, apa maksudmu? Di sisi Yin Changshan, penguasa nasional surga Jiuxuan melangkah keluar dan bertanya. Master nasional Mo Ningfu anggun dan anggun, seperti buah persik air matang, yang membuat orang ingin dicium. Yin Changshan, Mo Ningfu. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah dua tokoh terkuat dari seluruh klan Jiwei Tianhu. Kecuali para direktur lama di klan, tidak ada yang lebih kuat dari mereka. Namun kini, melihat Ye Wenjun, keduanya tidak bertindak gegabah. Jika pertarungan benar-benar dimulai, setidaknya setengah dari istana akan hancur, dengan banyak korban jiwa. Hati punya keraguan, bukan? Ye Wenjun memandang keduanya dan berkata langsung, batas Jiwei kalian cukup besar. Kami akan memilih tempat yang bagus. Aku sudah bertarung dengan kalian berdua. Yin Changshan dan Mo Ningfu mengerutkan kening. Ye Wenjun, terlalu bangga. Kesombongan seperti itu bahkan lebih menghina mereka. Kalian berdua kalah. Di masa depan, di klan Tianhu berekor 9 ini, negara 9 Suantian, siapapun yang berani berpikiran jahat pada Mu Lingyun, aku akan membunuhmu. Jika kalian berdua menang, hidupku adalah milikmu. Kata-kata Ye Wenjun jatuh dan sosoknya melonjak. Yin Changshan dan Mo Ningfu saling memandang, dan sosok mereka terangkat ke udara, tetapi juga menghilang. Perang yang mengejutkan pasti akan terjadi sepenuhnya di daerah tak berpenghuni di Jiwei. Perang yang terkenal di dunia ini pasti tidak akan diketahui orang lain. Apa hasilnya? Hanya dalam sekejap, 3 bulan kemudian, Wang Xinya dan Mu Cuxue pergi. Paviliun awan saat ini menempati 8 area di seluruh batas kuno hukuman surgawi. Bagaimanapun, selama 2000 tahun terakhir, Paviliun awan juga secara bertahap berkembang. Wang Xinya sekarang menjadi pilar di Paviliun Yun, dan tidak baik meninggalkannya dalam waktu lama. Ketika Wang Xinya dan Mu Cuxue pergi, keluarga Tianhu ekor 9 dengan suara bulat memutuskan untuk meningkatkan perlakuan terhadap Pangeran Monangsheng dan meningkatkan posisi 9 putra. Antara langit dan bumi yang luas, surga menghukum dunia kuno. Di tanah yang luas, Wang Xinya dan Mu Cuxue kembali. Mu Cuxue memandangi ibunya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Ibu, 6 ibu sungguh cantik, aku sangat menyukainya. Wang Xinya tidak bisa menahan tawa dan berkata, ayahmu dan istri-istrinya tampan. Ibu adalah yang terbaik. Mu Cuxue berkata sambil tersenyum, tidak ada yang lebih cantik dari ibuku. Benar-benar, mendadak, sebuah suara terdengar dari kehampaan dan perlahan berkata, apa pendapatmu tentang aku? Suara itu jatuh, dan seorang wanita polos dan dingin, bersama seorang anak laki-laki, melangkah keluar dari kehampaan. Hati bulan yang cerah. Ketika Wang Xinya melihat pengunjung itu, ekspresinya tercengang. Lama tak jumpa, jantung bulan berbunyi. Ya, sudah lama. Segala macam hal terjadi sepanjang waktu di dunia tanpa batas, alam semesta, dan dunia baru yang luas. Dunia baru, di negeri kehampaan yang tidak diketahui dan pegunungan tandus. Kekosongan itu terbuka, 2 sosok muncul dari kehampaan yang sunyi. Yang satu terlihat berusia 20-an dan yang satu lagi tampak berusia 17 atau 18 tahun. 2 sosok jatuh ke tanah, tergeletak di tanah, dan pingsan satu demi satu. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Mengenakan pakaian biru, seorang pemuda berusia 24 atau 5 tahun perlahan membuka matanya. Dia mencoba untuk duduk, tapi dia hanya merasakan sakit di bahunya. Dia terisak di mulutnya dan mengerutkan kening. Anak laki-laki berusia 17 tahun di sampingnya, berpakaian hitam, tampak tampan, wajahnya kotor. Dan tampak sedikit kuyu. Chen Er, pria berbaju biru itu memanggil beberapa kali. Tetapi anak laki-laki itu tidak menjawab. Lihatlah sekeliling, itu sepi. Untungnya, tidak ada bahaya. Pemuda berbaju hijau memanggul anak laki-laki berbaju hitam dan terhuyung selangkah demi selangkah, berjalan menyusuri pegunungan dan bumi. Setelah beberapa jam, anak laki-laki berbaju hitam membuka matanya yang kabur dan merasakan nafas yang familiar. Dia hanya merasa hangat dan aman di hatinya. Tuan, dari mana saja kita? Anak laki-laki berbaju hitam bertanya. Pria berbaju hijau melihat sekeliling dan berkata, saya tidak tahu. Anak laki-laki berbaju hitam itu diam. Tuan, turunkan aku. Aku bisa pergi sendiri. Tidak ada,
aku bisa membawanya. Terjadi keheningan lagi. Kemudian, anak laki-laki berbaju hitam tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Tuan, terkadang saya berpikir, ayah saya bukanlah ayah saya, Anda adalah ayah saya." Mendengar ini, pemuda berbaju biru itu mengangkat alisnya. Anak laki-laki berbaju hitam kemudian berkata, "Tuan, apakah Anda berselingkuh dengan ibu saya? Apakah saya anak Anda? Nama saya bukan Qin Chen, tapi Lu Chen, kan? Sebenarnya, nama Lu Chen juga sangat enak didengar. Kenapa aku tidak menyebutnya Lu Chen di masa depan? Pantas saja ibuku memanggilku Qin Chen, bukan Mu Chen. Dia pasti malu pada ayahku. Dia memanggilku Mu Chen dan merasa, apakah kamu baik-baik saja?" Pria berbaju hijau mulai menyela anak laki-laki itu. "Tidak sakit lagi." Dengan baik, pria berbaju hitam itu mengangguk, lalu menurunkan anak laki-laki berbaju hitam itu, dan dengan lembut meraih telapak tangan anak laki-laki berbaju hitam itu dengan telapak tangannya, lalu. Wah, dengan lambaian telapak tangan pria berbaju biru, anak laki-laki berbaju hitam itu menunjukkan lintasan parabola, naik ke langit, jatuh ke tanah, lalu langsung membenamkan kepalanya ke gunung tinggi yang jaraknya 50 mil. Anggota tubuhnya gemetar, dan akhirnya dia membungkuk dan pingsan. Pada malam hari, di dekat api unggun, anak laki-laki berbaju hitam itu dibalut perban di kepalanya dan sedang merebus kaldu. Sebaliknya, pria berbaju biru menunduk dan membenamkan dirinya dalam dunia yang diciptakannya. Jari-jari ramping dan indah memelintir lembut, bulu mata panjang berkilau, dipadukan dengan fitur wajah lurus dan tampan, membentuk lengkungan yang menggoda. Sesekali angkat kepala, biarkan orang bernapas lega, betapa cantiknya wajah. Itu hanya sesuatu yang berkedip di matanya, yang tidak dapat dipahami orang, tetapi ingin diintip. Tanpa disadari, manusia telah tertarik dan mabuk dengan malam dan manusia. "Tuan, kamu sangat tampan." Anak laki-laki berbaju hitam itu tertawa dan berkata, "Dia jauh lebih tampan dari ayahku." Jangan mengatakan kebenaran seperti itu di masa depan. Petik 2. Perlahan, anak laki-laki berbaju hitam itu berkata, "Aku tidak tahu bagaimana keadaan ayahku, ibuku, kakek nenekku, saudara laki-laki dan perempuanku. Tuan, itu pasti sudah puluhan ribu tahun." Mendengar ini, pria di Xingyi perlahan berkata, "Kita seharusnya berada di medan perang kuno selama 30.000 tahun, tetapi dunia luar sekitar 7.000 atau 8.000 tahun. Dua orang ini, pria berbaju biru adalah Lu Qingfeng. Anak laki-laki berbaju hitam adalah Qin Chen. Setelah perang Changlan, kedua guru dan murid itu mengembara dan pergi ke dunia besar di bawah Changlan. Secara kebetulan, mereka meninggalkan Changlan. Mereka mengira sedang memasuki dunia baru, namun akhirnya mereka bertabrakan dengan reruntuhan luas medan perang kuno perang bencana Yuan berkapur Hong Huang. Dibutuhkan 30.000 tahun untuk bertahan. Sampai saat ini, saya baru saja keluar. Dalam 30.000 tahun, baik guru maupun murid hampir kehilangan nyawa beberapa kali. Namun setelah menghabiskan 30.000 tahun di reruntuhan medan perang kuno, terlihat jelas bahwa kedua guru dan murid tersebut telah membuat kemajuan. Mendengar kata-kata Lu Qingfeng, Qin Chen hehe tertawa dan berkata, "Tuan, apakah menurutmu aku lebih baik dari ayahku sekarang?" "Mungkin tidak," Lu Qingfeng berkata dengan serius. Qin Chen segera berkata, "Kalau begitu menurutku, Tuan, kamu pasti lebih baik dari ayahku." Lu Qingfeng terdiam. Setelah beberapa saat, Qin Chen bertanya lagi, "Tuan, apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Mendengar ini, Lu Qingfeng berkata perlahan, "Pertama, lihat berapa tahun yang telah kita lalui, lalu tanyakan di bagian mana dari dunia baru kita sekarang. Kalau begitu, cari suatu wilayah dan dirikan sekte." Mendengar ini, mata Qin Chen tampak bahagia. Dia segera bangkit dan tertawa, "Tuan, ini enak sekali. Anda adalah penguasa Tianzong, dan saya adalah pelindung Dharma Tianzong. Sejak itu, guru dan murid saya telah membuat cerita yang bagus. Guru dan murid seperti ayah dan anak, dan guru serta murid lebih baik daripada ayah dan anak." Petik 2. Mendengar ini, Lu Qingfeng memandang Qin Chen dan berkata perlahan, "Ide bagus, jangan pikirkan itu lain kali." Petik 2. Lu Qingfeng kemudian berkata, "Jika itu cocok untukku, aku akan memilih untuk mengembangkan beberapa kekuatan kecil secara pribadi dan menjadi orang di belakang layar. Pada saat itu, kamu akan menjadi agenku. Kalau begitu,
saya akan bergabung dengan kekuatan besar untuk melihat apakah saya bisa mengendalikannya dengan tangan saya sendiri. Selama periode ini, kamu melakukan urusanmu dan aku mengerjakan urusanku tanpa gangguan. Qin Chen merasa tidak berdaya saat mendengar kata-kata itu. Lu Qingfeng kemudian berkata, saya pikir pengalaman hidup dan mati setelah menghabiskan puluhan ribu tahun di medan perang kuno monumen banjir dan gurun tidaklah cukup. Itu masih jauh dari cukup. Di luar, itu lebih berbahaya daripada peninggalan kuno medan perang banjir dan hutan belantara. Segera, Lu Qingfeng berkata lagi, kamu bukan apa-apa dalam keterampilan dan susunan dan senjata. Jangan berpuas diri, terutama keterampilan susunan. Ayah dan nenekmu semuanya adalah orang-orang hebat dalam keterampilan susunan. Dalam hal pewarisan darah, kamu juga harus menunjukkan bakatmu dalam keterampilan susunan. Mendengar ini, Qin Chen menolak untuk menerima jalan napas, maka banyak saudara laki-laki dan perempuan saya belum melihat bahwa itu semua adalah keterampilan susunan. Mu Xuanchen dan Mu Xuanfeng masih mempelajari keterampilan dan secara menyeluruh. Itu karena Meng Zimo dan Miao Xianyu mahir dalam dansu. Dipengaruhi oleh ibu mereka, Mu Xuanchen dan Mu Xuanfeng secara alami lebih antusias terhadap dansu. Kamu, apa kamu? Lu Qingfeng berkata dengan tenang, kamu harus mengetahui semua keterampilan susunan seni dan, karena aku adalah putra tertua dan cucu dari penggembala. Qin Chen segera mengambil kata-kata itu, memandang Lu Qingfeng, dan berkata, Tuan, tidak bisakah kamu mengubah kata-katamu? Aku bisa mendengar kepompong di telingaku. Bagaimana kalau mendengar kepompong? Lu Qingfeng melanjutkan, kamu bisa melihat segala sesuatu tentang pertempuran Changlan, kamu dapat melihat dengan mata kepalamu sendiri ketidakberdayaan kakek nenekmu, situasi putus asa ayahmu, dan tekad ibumu. Tanpa kekuatan yang kuat, kamu tidak bisa melindungi orang yang kamu sayangi. Sekarang, kamu seharusnya memahami kebenaran ini. Mata Qin Chen sedikit redup. Tuan, apakah ayah murahanku akan mati? Mungkin tidak. Bagaimana dengan ibuku? Mungkin, aku belum mati. Mendengar ini, mata Qin Chen sedikit muram, lalu berkata, tidak apa-apa, mereka sudah mati. Aku akan membawa panji penggembala, saudara-saudaraku, aku akan menjaga mereka. Ayahku sudah ditakdirkan, dan aku sudah ditakdirkan. Aku akan menyelesaikan apa yang ayahku tidak selesaikan. Qin Chen berkata dengan tegas, lagi pula, saya punya guru di sini. Guru sekarang adalah kaisar. Saya tidak takut. Lu Qingfeng memandang Qin Chen dengan mata jernih, dan berkata dengan lemah, di atas kaisar, ada dewa Tao dan manusia nyata, serta guru Tao dan raja sejati. Mendengar ini, mata Qin Chen terkulai. Guru selalu ingin melawannya. Aku masih muda dan sudah lama sekali. Kamu tidak muda lagi. Sudah berapa tahun ibumu mengandung kamu dan berapa tahun kamu dilahirkan? Sekarang kamu terlihat berumur 17 atau 18 tahun. Faktanya, kamu telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan ayahmu hanya puluhan ribu tahun lebih tua darimu. Petik 2. Lu Qingfeng berkata lagi, ayah dan ibumu memiliki bakat yang luar biasa, tetapi ibumu yang lain memiliki bakat yang baik. Menantu perempuan kakekmu tidak buruk. Masing-masing punya keunikannya masing-masing. Misalnya, Ming Yuexin berasal dari 5 roh protos. Kami melihat bahwa salah satu dari 5 roh protos di reruntuhan medan perang kuno tidak dapat meninggalkan alam ilahi. Anda juga melihat kekuatan dari 5 roh protos. Ming Yuexin bukan lebih buruk dari ibumu. Tidak mungkin mengatakan, anak-anaknya akan melampauimu di masa depan. Petik 2. Qin Chen menggaruk kepalanya dan berkata, jika kamu melampaui aku, dia akan menjadi pemimpin penggembala. Tidak, Lu Qingfeng dengan tenang berkata, kamu adalah putra tertua dan cucu dari penggembala. Qin Chen menerima kata-katanya, tetapi tersenyum pahit. Kedua tuan dan murid itu terdiam. Qin Chen kemudian berkata, Tuan, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Dengan baik, kalau begitu jangan pukul aku. Tidak, Qin Chen menggosok tangannya dan berkata dengan penuh semangat, Tuan, apakah kamu menyukai ayahku? Apakah kamu tidak menyukai wanita dan pria? Ayahku adalah orang yang kamu sukai. Kalau tidak, selama bertahun-tahun, kamu telah melindungi ayahku dimanapun, secara terbuka dan diam-diam. Kamu pasti menyukainya. Bang, sebentar lagi, tubuh Qin Chen terbang tepat di atas 9 langit, dan kemudian langsung mendarat. Dong, bumi retak.
Tubuh Qin Chen membentur lubang yang dalam dengan karakter besar, satu tangan perlahan terangkat, berbaring di tepi lubang, menatap Lu Qingfeng, dengan wajah pahit dan berkata, "Tuan, sudah disepakati untuk tidak memukul saya." Dia merasa tulangnya akan retak. "Aku tidak memukulmu, aku hanya membiarkanmu terbang." Petik 2. Qin Chen keluar dari lubang dan merangkak ke depan seperti anjing mati. Musim gugur ini benar-benar mematahkan beberapa tulang. Lu Qingfeng memandang Qin Chen dan bergumam, "Pada masa itu, ayahmu dan aku berada di dunia peri. Ayahmu sangat bersemangat dan bersamaku di depan pintu ibu ketigamu, ayah kandung Ye Xueqi. Saat itu, ayahmu adalah orang yang periang, santai, dan anggun. Aku iri dengan gayanya yang anggun, tapi aku tidak bisa melakukannya. Perasaan ini seperti burung di dalam sangkar iri pada burung yang terbang di langit di luar. Saat itu, aku hanya mengira ayahmu dan ibu ketigamu bersama, riang dan bahagia di dunia peri yang begitu besar. Tetapi kemudian, ayahmu yang berumur 3 tahun meninggal. Tentu saja, dia berpura-pura mati, meninggalkan negeri dongeng dan kembali ke Changlan. Tetapi pada saat itu, demi ayahmu, Tuan meninggal dan langit runtuh. Ayahmu marah dan membunuh Xiang Xianmen. Kemudian, Zhu Xiantu lahir. Ayahmu berkompetisi untuk foto ini dan meninggal. Aku baru tahu lama kemudian bahwa itu adalah pengaturan kakekmu, Raja Perimuyun, tapi pengalaman hidup ayahmu. Sejak itu, aku perlahan-lahan mengetahui tentang masa lalu ayahmu dan segala sesuatu tentang ayahmu, tapi, sejak itu, aku belum pernah melihat negeri dongeng di wajah ayahmu, dan aku tertawa bebas." Lu Qingfeng berkata di sini dan menghela nafas, "Di dunia peri, ayahmu bebas dan bahagia dari lubuk hatinya. Tapi dalam hidup ini, aku tidak akan pernah merasakan kebebasan dan kebahagiaan seperti itu dari ayahmu. Ayahmu sepertinya diantar oleh kakekmu dan merencanakan segala sesuatu dalam hidupnya, tapi dia selalu ingin melindungi kekasihnya dan anak-anaknya. Untuk tujuan ini, dari dunia celestial ke dunia dewa, ke Changlan, dan kemudian ke dunia baru saat ini, ayahmu didorong maju selangkah demi selangkah. Jika kamu memberinya pilihan, mungkin dia lebih memilih menjadi raja peri yang bodoh dan tak kenal takut di dunia peri, daripada menjadi kaisar dewa dan mendominasi dunia." Lu Qingfeng memandang Qin Chen dan berkata perlahan, "Dalam kehidupan ayahmu, keluarga Kaisar Ming selalu berada di bawah tekanan, dan sekarang Kaisar Ilahi sedang mengincarnya. Jika kakek dan nenekmu berkuasa dan bisa membalikkan segalanya, mengapa harus membuat rencana?" "Mengapa harus membuat rencana?" Qin Chen mengangguk setuju, lalu berkata, "Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi apapun akan sia-sia. Suatu hari nanti, aku akan menjadi eksistensi yang melampaui para dewa dan meledakkan semua dewa." Lu Qingfeng memandang Qin Chen dengan wajah serius dan berkata perlahan, "Lebih baik kamu mengatakan bahwa suatu hari, ayahmu akan menjadi eksistensi di luar Kaisar Ilahi dan meledakkan segalanya. Aku pasti akan lebih kuat dari ayahku, berdiri di atas bahu para raksasa. Kalau begitu, kamu hanya bersanding dengan raksasa, yang kepalanya lebih tinggi darimu." Petik 2. Selama bertahun-tahun, Qin Chen menjadi terbiasa dipukul oleh Lu Qingfeng. Tapi kebiasaan seperti itu terus-menerus merangsang hati Qin Chen yang giat. Ayah jelas tidak terlihat kuat. Apa yang tidak bisa dia kejar? Jam tangan. Suatu hari, 10.000 batas surga akan memujinya atas nama Qin Chen, yang lebih kuat dan lebih tinggi dari nama Muyun. Dunia baru, dunia kuno, memiliki ribuan batas, dan terdapat miliaran makhluk. Ini bukan sekadar jari kosong. Dunia baru yang luas bahkan bisa dikatakan sama sekali tak tertandingi oleh dunia Changlan tempat Muyun dan yang lainnya berada. Kesenjangannya sebesar teluk. Dunia Zongtian, inilah dunia surga dan bumi yang tidak bergantung pada 18 dunia kuno. Tempat ini terbagi menjadi berbagai batas besar. Dunia ilahi Phoenix tempat Phoenix Protoss berada ada di sini. Phoenix Protoss, salah satu dari 10 Protoss teratas. Dan sejak zaman kuno, di antara 10 Protoss teratas, naga dan Phoenix diakui sebagai 2 Protoss terkuat. Dunia ilahi Phoenix, Gunung Phoenix, inilah dasar dari keseluruhan Phoenix Protoss. Sejarah berubah. Dari zaman kuno hingga sekarang, sebagai fondasi Phoenix Protoss, Gunung Phoenix selalu ada dengan bangga. Pegunungan yang terus-menerus tingginya ratusan kaki di titik terendah. Di antara pegunungan, awan mengepul, udara yang menguntungkan naik,
cahaya warna-warni berbeda, dan burung serta hewan tidak ada habisnya di mata. Semuanya menunjukkan suasana keluasan, keagungan dan kecemerlangan. Tanah pegunungan yang tak berujung dikelilingi oleh barisan luas di mana-mana, dan di antara pegunungan, atau di lembah, atau di puncak gunung, atau di lereng gunung, terdapat istana dan loteng yang tinggi, megah, tertutup cahaya, suci dan suci. Ketat, puncak gunung setinggi 1000 kaki. Sesosok berdiri dengan tenang. Itu adalah seorang wanita yang matanya dingin, sejernih air musim gugur dan sedingin es yang gelap. Kepala sutra hijau diikat menjadi sanggul, dengan sentuhan kilau zamrud di antara rambutnya. Warnanya sangat jernih dan putih. Di bawah kulit seperti koagulasi, lapisan kilau pemerah pipi tersebar samar-samar. Berdiri di antara dunia es dan salju ini, postur tubuhnya yang tinggi dan lekuk tubuhnya yang indah seolah dihias oleh orang-orang, membuat segala sesuatu di sekitarnya menjadi hidup. Wanita itu berdiri di puncak gunung dengan ekspresi tenang, tidak bisa melihat kebahagiaan, kemarahan, kesedihan dan kegembiraan. Wajahnya yang cantik bagaikan patung es membuat orang merasa tercekik oleh keindahannya. Saat itu, kekosongan itu sedikit bergetar, lalu dua sosok muncul di belakang wanita itu. Pria dan wanita ini sama-sama berusia 40-an. Pria itu tinggi dan tampan, dan wanita itu penuh pesona dan keanggunan. Yaur, wanita itu datang, memandangi putrinya, tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan?" Wanita berbaju putih itu berkata dengan suara dingin, "Aku sedang memikirkan suami dan anak-anakku." Mendengar hal tersebut, wanita menawan itu tampak tertegun dan mau tidak mau menatap pria paruh baya di sampingnya. Pria itu segera maju dan berkata sambil tersenyum, "Pada masa itu, orang-orang kita semua diterima oleh alam Dewa Phoenix ini, tetapi sekarang banyak orang yang menunjukkan bakat super. Ayahmu dan aku sekarang berada di keluarga kita, dan status mereka tidak rendah. Selama bertahun-tahun, saya telah mengirim orang untuk mencari keberadaan Mu Yun dan Qin Chen. Ayah dan anak mereka pasti baik-baik saja. Tetapi dunia baru ini terlalu besar untuk menjadi kenyataan. Pasti butuh waktu." Mendengar ini, wanita berbaju putih itu mengedipkan matanya yang besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pasangan itu dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Benarkah?" Tentu saja itu benar. Wanita menawan itu buru-buru menghibur, "Yaoer, jangan terlalu banyak berpikir, berkonsentrasilah pada latihan, dan suatu hari kamu akan melihat ayah dan anak mereka." Kata-kata itu jatuh, dan wanita menawan itu menatap suaminya tanpa daya. Keduanya menghibur putri mereka lalu pergi. Di antara pegunungan yang menjulang tinggi, keduanya berjalan berdampingan. Es menderu-deru debu. Wanita menawan itu berteriak, "Bisakah kamu melakukannya atau tidak? Ada apa dengan putrimu?" "Lan Yingbao, putriku bukan putrimu. Anda." Pasangan tersebut adalah kepala keluarga dan istri Bing Feng di keluarga Phoenix di dunia Changlan di masa lalu, Bing Xiaochen dan Lan Yingbao. Setelah Perang Changlan, klan Phoenix dipimpin oleh Phoenix Protoss dari dunia baru ke dunia ilahi Phoenix dan ke Gunung Phoenix. Bing Xiaochen dan Lan Yingbao pada dasarnya sama. Apalagi memasuki dunia baru, kecepatan latihan setiap orang beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, yaitu dunia baru. Itu adalah Yang Mulia Putri Phoenix Protoss yang ke-9 pada saat itu. Feng Qingluan secara pribadi pergi ke Changlan untuk mengambil petunjuk. Ketika Perang Changlan pecah, putrinya meminjam Jiuling Tianyi untuk bajingan Mu Yun. Akibatnya, dia meninggal dan akhirnya menghilang. Belakangan, entah bagaimana, seseorang mengirim putrinya kembali. Di Phoenix Protoss, saya tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk menyembuhkan putri saya. Putri yang masih hidup mengingat segalanya, mengetahui segalanya, memiliki bakat dan ingatan. Di tempat-tempat seperti Phoenix Protoss, sumber daya budidaya yang tak ada habisnya membuat kekuatannya melonjak. Tetapi, cukup besar, berubah. Itulah karakter putrinya. Mantan putrinya berdarah dingin dan memiliki ide serta pendapat di dalam hati mereka. Sebaliknya, mereka adalah orang tua dan harus mendengarkan putri mereka. Namun kini, Qin Mengyao seperti putri tertua dari sebuah keluarga kecil. Terkadang pikirannya sangat tidak normal. Dia akan menangis sedih karena dia tidak bisa melihat kerinduan Mu Yun, dan tidak bisa tidur di malam hari karena dia merindukan putranya. Letakkan sebelum, tidak ada. Qin Mengyao berdarah dingin dan diam. Kini, berdiri di sana tanpa berbicara bagaikan keindahan gunung es, yang menakjubkan dari kejauhan.
Namun saat Anda berbicara, Anda adalah wanita yang sentimental dan lemah. Kontras ini membuat Bing Xiaochen dan Lan Yingbao tidak siap. Dulu, pasangan ini masih merasa putrinya bersikap dingin dan terlalu tegas sehingga membuatnya terlihat seperti anak dari putrinya. Tapi sekarang, putrinya benar-benar bimbang, dan pasangan itu tidak tahu harus berbuat apa. Bing Xiaochen dan Lan Yingbao sedang berbaris di pegunungan. Saat mereka mengeluh satu sama lain, sesosok tubuh muncul di udara. Ayah ibu, seorang pria muda datang dengan tergesa-gesa. Bing Yi, melihat pengunjung itu, Bing Xiaochen langsung berteriak, "Bocah bau, dari mana saja kamu? Biarkan anakmu bertanya tentang keberadaan Mu Yun dan Qin Chen. Anakmu lari kemana-mana. Dia tidak melihat siapapun sepanjang hari. Dia menjadi gila." Ini Bing Yi, putra Bing Xiaochen dan Lan Yingbao. Bing Yi memandang orang tuanya dan buru-buru berkata, "Aku sudah bertanya, tapi tahukah kamu seberapa besar dunia baru ini? Di mana aku bisa peduli?" Mendengar ini, Bing Xiaochen mendengus. "Apa itu, ayah? Kali ini aku berlari ke arah Xiao Tianji dan Yun Lanjie, dan dipukul mundur." Bing Yi sangat marah dan berkata, "Ayah, Xiao Tianji dan Yun Lanjie tidak dapat dipisahkan dari menantu laki-lakimu, dan mereka juga memiliki hubungan dekat dengan mertuamu. Pergilah sendiri, ambil sekelompok orang baik di klan kita dan lihat apakah dia masih bisa mengalahkan orang." Bing Xiaochen memandang putranya dengan ekspresi marah di wajahnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. "Bocah bau, menurutku kamu membuat masalah lagi dan dipukuli. Apakah kamu ingin kembali dan mencari permainan?" Bing Yi terlihat bersalah. "Berapa banyak orang baik di klan yang mendengarkanku? Kami masih mengandalkan orang lain sekarang." Bing Xiaochen mendengus, "Dasar bocah busuk, jika kamu bisa seperti adikmu, ayo." "Ayah, ayah." Bing Yi segera berkata, "Panggil aku kakak, adikku bisa, adikku sangat kuat, dia akan membawa kita bersamanya." Berguling, berguling. Selain itu, Lan Yingbao mendengus, "Bagaimana adikmu bisa keluar seperti ini? Bagaimana dia bisa keluar tanpa ditipu?" Bing Yi segera berkata, "Bukankah itu aku?" "Tidak." Bing Xiaochen mendengus, "Adikmu harus dirawat dengan baik untuk saat ini, dan tidak bisa diganggu. Terlebih lagi, dengan barang-barang Changlan pada saat itu, sekarang beberapa barang antik tua di Phoenix Protoss tidak akan pernah membiarkan adikmu meninggalkan alam Phoenix." Mendengar ini, Bing Yi tampak tidak berdaya. "Apa yang harus saya lakukan?" Xiao Tianji dan Yun Lanjie berada di utara dunia Zhongtian. Dikatakan bahwa mereka tidak lebih kecil dari Phoenix Senji, yang sangat besar dan unik. Dia masih ingin bertemu mereka. "Sayang, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara ipar saya yang murahan sekarang." Dunia baru, 18 dunia kuno, bersama dengan lokasi semua Protoss, semua makhluk surgawi, dan batas lainnya, besar dan kecil, sangatlah luas dan luar biasa. Kecuali Mu Yun, segala macam hal terjadi di mana saja dan kapan saja. Untuk Mu Yun, dia tidak tahu banyak hal. 10 dunia kuno, Prancis Utara, di persimpangan Changsuan, Tianluo, Wuling dan Jinglong, di tanah kuno pegunungan Qinghuang. Mu Yun dan Zhang Xuexin sedang duduk di tepi hutan Yuming Yuan, napas mereka berdeguk. Mu Yun telah membuka 77 rumah Tao, dan sekarang semakin jauh dari menjadi Raja Tao. Zhang Xuexin, Raja Tao yang telah membuka lebih dari 2000 kantor Tao, memiliki nafas yang terus-menerus di tubuhnya. Mereka telah tinggal di sini selama beberapa bulan. Pertama, Xiao Jiutian memasuki kedalaman hutan Yuming Yuan dan tidak pernah keluar. Kedua, Mu Yun berlatih di kedalaman hutan bawah Yuan, dan dia merasa bahwa nafas di dunia bawah sangat bermanfaat untuk pengembangan Taoismenya. Tentu saja, yang paling diuntungkan adalah Zhang Xuexin. Daofu miliknya telah membuka lebih dari 7.000 kursi. Sekarang bukan penurunan kekuatan, tapi larangan diri. Ada 7.000 kuil Tao, dan sekarang lebih dari 2.000 telah dibangunkan. Mengambil kesempatan ini, kami dapat terus melemahkan lebih dari 2.000 kuil Tao kami, yang dapat digambarkan sebagai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Setiap hari, Mu Yun membuka Daofu di samping Zhang Xuexin, dan dia jelas merasa bahwa Zhang Xuexin sangat kuat. Dibandingkan dengan lebih dari 2.000 kursi, terdapat 77 kursi. Kesenjangannya terlalu besar, itu benar-benar membuat Mu Yun ngiler karena iri. Pada hari ini, mereka berlatih seperti biasa.
Nafas teror menyebar dari hutan Yuming Yuan. Di antara hutan yang gelap, seolah-olah dalam kegelapan, ada nafas yang mengerikan, yang akan segera keluar. Napas yang mengerikan ini membuat orang berdebar dan gemetar. Zhang Xuexin segera bangkit dan melangkah keluar untuk menghentikan Mu Yun. Ledakan, raungan pelan terdengar. Saat ini, langit dan bumi seakan bergetar. Lalu, seekor kucing berjalan keluar dari gunung dan hutan. Itu adalah kucing hitam gemuk dengan rambut hitam dan panjang kurang dari 1 kaki. Kucing hitam itu memiliki sepasang mata yang penuh cemerlang. Di bagian tengah alis terdapat sejumput rambut berwarna putih yang sangat mencolok mata. Jalannya yang santai memberi orang semacam sifat genit dan murahan. Temperamen barang, Zhang Xuexin tidak berani gegabah, dan Mu Yun juga menahan napas. Bukankah ini binatang buas yang kuat di tahun-tahun kelaparan? Kucing hitam itu berhenti 10 kaki dari keduanya. Hei, siapa dia? Kucing hitam itu memandang Zhang Xuexin dan bertanya-tanya. Hah, Mu Yun merasa bosan saat mendengar suaranya. Xiao Jiutian, Mu Yun berkata dengan heran. Suara ini bukanlah Xiao Jiutian. Kenapa kamu lari ke kucing itu? Mu Yun melepaskan kewaspadaannya dan berkata dengan heran. Zhang Xuexin bingung. Mu Yun segera berkata, dia adalah orang yang dilarang di tanah kuno ini. Tubuhnya tidak ada, dia pernah tinggal di lukisan itu sebelumnya, dan jiwanya terpelihara dengan baik. Segera, Mu Yun menatap kucing hitam itu dan berkata, ini temanku, Zhang Xuexin. Kucing hitam memandang Zhang Xuexin dan melihat ke atas dan ke bawah. Mengapa kamu menangkap kucing itu? Bagaimana cara bicaranya? Xiao Jiutian menegakkan tubuh dengan anggun, menjilat cakarnya, dan berkata, kucing ini luar biasa, tetapi ini bukan kucing biasa, dan kebetulan ia tidak memiliki raga jiwa, tubuhnya terpelihara dengan baik dan kekuatannya dekat dengan saya, kebetulan aku menggunakannya. Kata Xiao Jiutian, berdiri di tempatnya, berbalik beberapa putaran, dan mulut kucing itu pecah-pecah. Hehe tertawa dan berkata, bagaimana kabarmu? Apakah ini terlihat bagus? Seorang pria, masuk ke dalam kucing. Mu Yun gemetar dan berkata sambil tersenyum, ini bagus sekali. Ya, sama seperti itu. Tak perlu setiap hari berfoto dan ngobrol tiada henti di telinganya. Dengan sekilas sosok kucing hitam, dia muncul di bahu Mu Yun dan berkata dengan santai, ya, sekarang jauh lebih nyaman. Aku tercekik di dalam gambar sepanjang hari. Xiao Jiutian terutama berbicara dengan Mu Yun, dan Mu Yun tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang, tampil sebagai kucing jauh lebih nyaman. Ayo pergi. Mu Yun juga berbicara. Saya sudah di sini selama beberapa bulan. Saatnya mengunjungi tempat lain. Negeri kuno ini, yang melibatkan kaisar, bahkan dewa dan manusia, sungguh tidak terpikirkan. 2 orang dan seekor kucing, terus berangkat. Dalam perjalanan, mulut besar Xiao Jiutian berceloteh tanpa henti, yang membuat Mu Yun dan Zhang Xuexin sengsara. Mu Yun bahkan ingin memasukkan orang ini langsung ke dalam gambar. Tanah kuno sangat luas. Mereka melewati Yuming Yuanlin sepanjang jalan dan menuju pegunungan dan hutan yang tak berujung. Sebelumnya, Jin Tong memberitahu Mu Yun bahwa ada area terlarang di tanah kuno ini, yang tidak dapat diakses sama sekali. Tapi Mu Yun masih berencana untuk melihatnya. Meskipun kamu tidak bisa mendekat sekarang, jika kamu kuat di masa depan, kamu juga bisa kembali dan melihatnya. Di bawah sidik jari Jin Tong, 2 orang, seekor kucing, berjalan sepanjang jalan. Sepanjang jalan, mereka juga menemukan banyak tempat aneh, dan Mu Yun serta Zhang Xuexin juga menjelajah dengan berani. Bagaimanapun, Zhang Xuexin sekarang melepaskan sebagian dari larangannya. Raja Tao dari 2000 rumah Tao tidak lebih lemah dari kaisar pada umumnya. Di sini, selama Anda tidak mati, aman dan dapat diandalkan. Apalagi kini Xiao Jiutian sudah memiliki tubuh. Meski hanya seekor kucing, ia juga lebih kuat dari jiwanya. 2 orang dan seekor kucing berlama-lama di antara pegunungan kuno. Setengah bulan kemudian, mereka akhirnya keluar dari pegunungan kuno, dan kemudian ada daratan luas di depan. Di atas bumi, daratan tampak berwarna coklat tua, dan langit tertutup awan gelap. Sepertinya guntur dan kilat bisa terjadi kapan saja. Di ujung bumi, Anda tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Itu sangat dekat dengan area terlarang yang disebutkan oleh Penatua Jin Tong. Mu Yun merasakan tekanan dari depan. Sepertinya dia tidak bisa bergerak maju dengan satu tangan.
Xiao Jiutian melompat turun dari bahu Mu Yun, jatuh ke tanah, menegakkan tubuh, melihat ke depan, dan berkata dengan lemah, "Aku merasa tidak enak, sebaiknya kita tidak pergi." "Apa yang Anda takutkan?" Mu Yun tertawa dan berkata, "Tidakkah menurutmu kekuatan kaisar bisa meledak sekarang setelah kamu berada di atas kucing itu? Selain itu, meskipun Zhang Xuexin adalah Raja Taoisme, dia memiliki kekuatan lebih dari 2000 prefektur Tao. Dia dalam bahaya dan dia tidak bisa lari lagi." Suara Xiao Jiutian meremehkan, "Anakmu tahu satu kentut. Mereka yang tidak tahu tidak kenal takut. Seorang kaisar dapat membunuhmu. Jika kamu bertemu dengan seorang kaisar atau dewa, kamu tidak tahu bagaimana harus mati." Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas, "Bagaimana kamu bisa lebih takut daripada aku, seorang kaisar?" Keduanya bertengkar sepanjang jalan, namun mereka tetap melanjutkan perjalanan. Jika Anda tidak pergi dan melihat-lihat, tentu saja itu tidak mungkin. Dua orang dan seekor kucing berjalan di bumi selama beberapa hari. Pada hari ini, di ujung bumi di depan, terdengar suara gemuruh samar. Kemudian, dua orang dan seekor kucing maju ke depan. Di ujung dunia, berdiri gunung-gunung yang menjulang tinggi. Di depan pegunungan banyak terdapat istana dan loteng yang bobrok, seolah-olah selamat dari musibah, menunjukkan tanda-tanda kerusakan di mana-mana. Di depan loteng antrian istana yang berkelanjutan, ada sosok-sosok yang berkumpul. Melihat sosok itu, Mu Yun bertiga buru-buru menyembunyikan nafasnya. Mengapa mereka semua ada di sini? Melihatnya, Mu Yun secara mengesankan menemukan bahwa kaisar dan raja Tao dari 4 alam Changsuan, Tian Luo, Wu Ling dan Jinglong muncul di sini. Sudah tepat bagi mereka untuk memimpin. Xiao Jiutian duduk dengan anggun di tanah, memandang ke kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau tidak, kita akan bertiga. Kita benar-benar tidak tahu bagaimana cara mati." Ledakan, bumi di depan sedang bergemuruh. Selusin kaisar menembak satu demi satu. Pada saat ini, Mu Yun dan Zhang Xuexin baru saja melihat ada lapisan larangan di depan istana di depan gunung yang menjulang tinggi, menghalangi jalan semua orang. Larangan itu ibarat kristal, menjulang tinggi ke awan, dengan roh jahat yang agak berdebar-debar dan gemetar. Seorang kaisar mencoba membuka larangan tersebut dan bergandengan tangan untuk menyerang dengan ganas. Di antara mereka, Mu Yun juga melihat banyak kenalan. Keluarga Xie, keluarga Panjang, keluarga Jin, gerbang Nanyang, gerbang Bintang 9, Paviliun Guhuang, keluarga Ku, dan kekuatan perunggu lainnya dari 3 alam lainnya, serta banyak Raja Tao dan Raja Surgawi Tao, juga berkumpul di sini. Berdiri di depan pegunungan Gong, ribuan orang tampak spektakuler. Bisakah orang-orang ini melakukan sesuatu? Belum tentu. Larangan ini sudah ada selama bertahun-tahun. Saya khawatir larangan tersebut tidak sekuat dulu. Para kaisar mungkin memiliki kesempatan untuk bergabung. Zhang Xuexin melihatnya dan berkata perlahan, "Namun, kaisar-kaisar ini hanya berada pada level 1 atau 2 perampok, dan 3 perampok, hanya 1 atau 2 perampok yang mungkin tidak berhasil. Jika mereka berada pada level 6 perampok dan 7 perampok, peluangnya mungkin jauh lebih besar." Dua orang dan seekor kucing tertidur dan menunggu dengan tenang. Tetua Sang Panjang Umur dari Tanah Suci Yanyu, Tetua Xuan Jingyan dari Sekte Changsuan Tian, Penguasa Luo Ao dari Tian Luo Sen Chao, Pelindung Angin Suci Dharma dari Kuil Sengyang, Bao Yao dari Sekte Kibao Liuli, Arhat Yishan dari Sekte Wan Fo, dan Shaofu Tetua Lembah Wanyao. Kaisar-kaisar ini luar biasa berkuasa. Selain itu, Wu Fei, pemimpin klan Wu di Wuling, ditekan oleh Mu Yun di Zutiantu. Saat ini, klan Wu dipimpin oleh kaisar lain. Selain kaisar terkenal ini, ada lebih dari selusin kaisar lainnya, masing-masing memiliki nafas yang kuat. Apa yang terkubur di kawasan terlarang ini? Zhang Xuexin bertanya. Mu Yun kemudian berkata, "Menurut Tuan Jintong, itu adalah tempat di mana kaisar kuno jatuh. Ini mungkin melibatkan manusia dewa, yang tampaknya disebut manusia dewa Xuan Luo." Xuan Luo. Suara Xiao Jiutian tajam. "Bagaimana Anda tahu?" Mu Yun dan Zhang Xuexin melihat. Xiao Jiutian dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu, tapi menurutku nama ini sepertinya pernah terdengar di suatu tempat, dan aku tidak dapat mengingatnya." Bang-bang, raungan bumi di depan pecah sepenuhnya. Di bawah pengaruh seorang kaisar, kristal terlarang itu secara bertahap jatuh pada saat ini, dan kemudian dipahat menjadi celah pintu setinggi 9 kaki.
Sebentar lagi, dari celah itu, nafas perubahan zaman kuno yang berdebar-debar dan menakutkan keluar. Bahkan jika Mu Yun, Zhang Xuexin dan Xiao Jiutian dipisahkan sejauh puluhan mil, mereka juga merasakan suasana yang sangat mengerikan. Ini adalah rasa tertekan dari hati, menakutkan dan tidak terukur. Sudah aktif. Ini adalah nafas alami kaisar yang menindas. Memang benar, itu adalah makam kuno kaisar. Pasti ada kelangsungan hidup kaisar. Banyak orang tampak kagum dan berseru. Ini memang semangat kaisar, dan ini jelas tidak sederhana. Pergi, pergi. Angka-angka keluar dengan cepat saat ini. Sekalipun jalan di depan berbahaya, saya datang ke sini untuk menjajaki peluang seperti ini. Jika Anda tidak mati, itulah peluang besarnya. Bagi para kaisar ini, kemungkinan menjadi kaisar dalam kehidupan ini terlalu rendah. Kecuali itu terjadi melawan surga. Bagi raja-raja Tao ini, jika mereka dapat membuka lebih banyak rumah Tao setingkat Raja Tao, niscaya kekuatan mereka akan semakin kuat di masa depan. Dinding kristal Zhexiang rusak, dan setiap sosok bergegas ke dalamnya. Pergi dan lihat, Mu Yun akan segera dimulai. 2 orang dan seekor kucing menuju pintu dinding kristal yang rusak. Dalam benak Mu Yun, suara Jin Tong tiba-tiba terdengar dan berkata perlahan, "Ingat, jangan masuk ke sini jika kamu menemukan tempat dengan tanda Bauhinia. Jangan menyentuh benda dengan tanda Bauhinia, ingat." Ya, meskipun saya tidak tahu mengapa, Mu Yun mengerti bahwa Jin Tong lebih peduli pada hidup dan matinya daripada dirinya sendiri. Begitu saya memasuki kawasan terlarang, ada angin menderu-deru. Aula istana yang terus-menerus di depan mereka menunjukkan kerusakan dan pembusukan di mana-mana. Bahkan dengan masuknya sejumlah besar prajurit, beberapa istana langsung runtuh dan memercikkan debu. Rusak sekali. Xiao Jiutian berdiri di bahu Mu Yun, melihat ke depan, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah benar-benar ada peluang di sini? Mu Yun dan Zhang Xuexin tidak mengatakan apa-apa. Mereka merasa ada tekanan besar di depan mereka. Sejak mereka masuk, mereka selalu merasa bingung dan tergesa-gesa. Saat ini, sejumlah besar pencaksilat juga bertebaran silih berganti, mencari peluang di berbagai bidang. Ah, tidak lama kemudian, teriakan menembus langit yang sunyi dan terdengar. Banyak orang yang terlihat tegang dan wajah mereka langsung berubah.